sudi menolong saya. Entah sudah berapa lama saya di sini. Entah sudah berapa lama saya disiksa macam binatang. Saya juga tidak tahu. Empat dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji besi di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan. Hanya ada tikar dan bantal. Saya tahu saya tidak mungkin bisa lolos dari tempat ini jika tidak ada yang mampu menolong saya. Mustahil saya bisa selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, Mudasir, kaukah itu Mudasir? Bagaimana caranya kamu bisa masuk ke ruangan ini? Kenapa Mudasir? Kenapa? Saya Atikah, istrimu. Dulu kamu mengantarku ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kau bercerita di suratmu setelah mengantarku. Kau bercerita di suratmu setelah mengantarku kamu kembali ke kampung untuk mengurus sawah. Setahun lebih kita berkabar melalui surat. Tapi setelah musibah ini datang, surat-suratmu tidak pernah datang lagi. Mudasir, jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak memiliki daya tarik lagi? Kamu mencintai saya apa adanya, bukan? Saya tahu, Mudasir, penyiksaan ini sudah membuat saya tidak cantik dulu lagi. Tapi kamu menikahi saya lahir dan batin, bukan? Saya tahu wajah saya sudah seperti gombal busuk, tidak layak untuk dipandang, bahkan menjijikkan, bukan? Mudasir, kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, Mudasir. Keluarkan saya dari sekapan ini. Kita pulang bersama-sama. Apa? Tidak perlu melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, Mudasir. Bukan warga negara Filipina. Beruntung mereka tidak seperti kita. Kalau ada uang, diperas habis sampai tulang sumsum. Kalau ada musibah, dibiarkan begitu saja. Pura-pura tidak tahu. Sudahlah, Mudasir. Berbicara tentang penanganan TKW seperti saya semakin membuat dada saya semakin sesak. Ya, karena tidak ada uang penanganan yang banyak untuk masalah para TKW. Lagi pula perlu kemampuan diplomasi yang cukup agar pejabat-pejabat kita dapat dihargai oleh orang asing. Mudasir, kemarilah Mudasir. Mengapa tetap berdiri di sudut situ? Di situ tempat saya buang air kecil dan air besar. Ini hanya sebuah ruangan, Mudasir. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena sinar matahari, malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Lihat, Mudasir. Lihat bekas-bekas luka di sekujur badan saya sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini.
Saya dipukuli, bahkan pipi, dahi, punggung, dada, perut, kaki, paha, semuanya dipukuli Mudasir. Saya tidak berdaya Mudasir. Saya tidak berdaya. Saya berteriak, saya menangis, saya bertanya apa salah saya. Yang saya dengar hanya, kamu indon, bangsat, bajingan, pencuri, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar Mudasir. Sudah berapa lama saya di sini? Bahkan luka-luka di sekujur badan saya sudah mulai mengering. Bagaimana caranya agar saya bisa bertahan? Sedangkan mereka hanya memberi saya makan 2 kali sehari. Itu pun dengan piring yang kotor, bahkan gelasnya pun bocor. Tapi Mudasir, demi Tuhan. Demi Tuhan saya bekerja Mudasir. Kontrak kerja saya selama 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima saya mengumpulkan ringgit yang sangat banyak agar saya bisa membeli beberapa petak sawah di kampung dan kita bisa hidup bahagia di masa depan. Tapi pada bulan ke-13, pada suatu malam, majikan lelaki saya mendatangi saya. Dia nampak mabuk. Sedangkan nyonya dan anak-anaknya sedang menginap di rumah famili yang sangat jauh. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Sebagai perempuan, naluri saya berkata, ada sesuatu yang sedang menggoda majikan saya itu. Saya ketakutan. Salah. Atika. 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 Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena pada malam itu tidak terjadi sesuatu kepada saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Oh, Mudasir, saya tahu. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya. Menolak hajat majikan. Pada bulan ke-16 itulah nasib saya dipertaruhkan. Majikan lelaki saya mengeluh kehilangan uang. Begitu juga dengan anak-anaknya. Sayalah kambing hitam yang harus menanggung semua akibatnya. Ya, saya dipukuli lagi. Saya dipukuli bertubi-tubi, bahkan dengan setrikaan panas. Setelah dipukuli, saya diseret, kemudian dimasukkan ke ruangan ini. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kepada majikan saya? Tapi sebenarnya apa yang terjadi kepada majikan
terjadi kepada mereka? Bangsa yang banyak mengangkut para pekerja asal Indonesia itu dulu benar-benar saudara serumpun. Tapi dalam tempo yang sangat pendek, bangsa ini menjadi bangsa yang kaya raya. Puluhan ribu pekerja dibawa masuk karena memang dibutuhkan. Sukses bertubi-tubi membuat rasa percaya diri mereka semakin tinggi. Ya, tapi mereka sadar mereka tidak memiliki kesenian asli mereka sendiri. Maka dengan uang mereka mengangkut para seniman. Tugasnya untuk menciptakan kesenian baru agar bisa diakui asli tanah mereka sendiri. Mereka sudah seperti orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja dengan uang. Bahkan para pekerja yang bekerja untuk mereka sudah dianggap sebagai budak yang layak disiksa jika dianggapnya melakukan kesalahan, bahkan jika tidak ingin menuruti hajat seronok mereka. Mudasir, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak percaya kepada kita saya. Demi Tuhan, Mudasir, demi Tuhan, tidak ada lelaki manapun yang bisa menyentuh kehormatan saya. Bahkan jika itu terjadi, saya bisa membunuh mereka. Bahkan saya bisa membunuh diri saya sendiri. Itu tekad saya, Mudasir. Saya masih suci. Mudasir jangan pergi. Mudasir jangan pergi, jangan berpaling, Mudasir. Saya butuh kamu, Mudasir. Saya sudah tidak memikirkan apakah kamu hanya hayalan atau kamu memang kenyataan. Saya sudah tidak peduli, Mudasir. Hanya kamu satu-satunya harapan saya. Jangan tinggalkan saya. Jangan pergi, Mudasir. Jangan berpaling. Mudasir, dengar. Ada seseorang yang lewat. Tunggu sebentar. Saya harus minta tolong. Tolong! Tolong saya. Tolong saya. Ada manusia di sini. Berhenti, tolong saya. Tolong. Ada perempuan di sini. Tolong saya, berhenti. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sehari dua hari saya menghilang. Mungkin itu masih wajar. Tapi ini sudah lebih dari 1 bulan. Seharusnya itu sudah membuat masyarakat curiga. Bahkan bisa dianggap sudah terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan yang terjadi kepada saya bukan pembunuhan tubuh. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang, saya dilupakan. Mudasir, jangan pergi.
Jangan pergi, Mudasir. Mudasir, jangan pergi. Kamu juga pergi, Mudasir. Kamu juga pergi. Saya ditinggal sendiri. Bagaimana caranya agar saya bisa bertahan? Saya rela mati jika memang saya harus mati. Tapi saya harus menceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak rela mati tanpa ada orang tahu. Kesalahan saya harus dijelaskan. Penderitaan yang saya alami harus dijelaskan. Saya percaya manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang bisa menyiksa manusia lain. Tapi terus terang, saya sudah lelah meminta tolong. Entah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang datang untuk menolong. Apa ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang, mungkin itu masih wajar. Tapi ini sudah lebih dari 1 bulan. Seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bahkan sudah bisa dianggap telah terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang. Kita dipaksa agar kita menjadi bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebanggaan. Karena kita lebih miskin, lebih kacau dari negeri jiran. Tidak ada lagi kebanggaan. Karena kita lebih miskin, lebih kacau dari negeri jiran. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa bisa sanggup membela diri. Bahkan kita berkali-kali ditertawakan dan dihapus dari peta dunia. Tapi kita tidak sadar. Tolong. Tolong. Tolong saya. Tolong kita semua. Kita sedang di pinggir jurang. Tolong. Tolong. Jangan jadikan diri kita sebagai awal-awal. Jangan jadikan diri